Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan bab komunikasi, tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syarila Noktasari dengan NIM 1710621080. Saya Novalatif dengan NIM 171016174. Saya Timothy Masud Pratama dengan NIM 171062156. Oke, baik. Kami akan memulai presentasi kami hari ini. Latar belakang dari presentasi kita hari ini adalah manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk saling berinteraksi. Interaksi yang dilakukan dapat dilakukan antar manusia ke manusia maupun manusia ke kelompok. Sebagian besar manusia tumbuh dan terbentuk dari interaksi yang dilakukan setiap harinya dengan orang lain. Menurut hasil riset, individu hampir menghabiskan 70% waktunya untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Komunikasi merupakan aspek penting yang tidak dapat terlepaskan dari kehidupan. Begitu pula dalam organisasi. Komunikasi menjadi salah satu hal penunjang keberhasilan berorganisasi. Efektivitas komunikasi dapat membawa organisasi mencapai tujuan dengan lebih mudah. Komunikasi dalam berorganisasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian, penerimaan, serta pertukaran pesan dan informasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Tidak peduli betapa ide kreatif dan inovatif yang dimiliki oleh seseorang, jika ide tersebut tidak pernah tersampaikan. Komunikasi yang baik dapat ditunjukkan dari bagaimana para pelaku komunikasi dapat menyampaikan dan menerjemahkan maksud dari kata yang disampaikan. Littlejohn tahun 2002 menjelaskan bahwa komunikasi berlangsung dalam tingkatan konteks, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan yang terakhir, komunikasi massa. Pembagian tingkatan komunikasi tersebut tidak bersifat terpisah satu sama lain. Pada tingkatan yang lebih tinggi, komunikasi juga mencakup bentuk-bentuk komunikasi pada tingkatan yang lebih rendah. Dapat dipahami bahwa komunikasi dalam berorganisasi terdapat berbagai macam seperti komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok. Baik, saya lanjut. Rumusan masalahnya di sini yang pertama, apa yang dimaksud dengan komunikasi? Yang kedua, bagaimana proses komunikasi terjadi? Yang ketiga, apa saja saluran dan jenis komunikasi organisasi? Yang keempat, apa saja aliran komunikasi? Dan yang kelima, apa saja hambatan dalam komunikasi organisasi? Next. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui apa itu komunikasi. Yang kedua, untuk mengetahui proses terjadinya komunikasi. Yang ketiga, untuk mengetahui bentuk komunikasi organisasi. Yang keempat, untuk mengetahui arah dan aliran komunikasi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hambatan dalam komunikasi organisasi. Oke, saya lanjut. Oke, di sini ada definisi dari komunikasi. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain. Komunikasi yang efektif adalah proses penyampaian pesan sedemikian rupa sehingga pesan yang diterima memiliki makna yang sedekat mungkin dengan pesan yang dimaksud. Elemen kunci dalam komunikasi yang efektif adalah membedakan antara data dan informasi. Data adalah angka dan fakta mentah yang mencerminkan satu aspek realitas, sedangkan informasi adalah data yang disajikan dengan cara atau bentuk yang memiliki arti. Next, ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini bertindak untuk mengontrol perilaku karyawan dalam beberapa cara. Organisasi memiliki hierarki otoritas dan pedoman formal karyawan diharapkan untuk mengikuti. Misalnya, ketika karyawan diminta untuk mengkomunikasikan keluhan terkait pekerjaan apapun kepada manajer, langsung mereka untuk mengikuti pekerjaan mereka, deskripsi, atau untuk mematuhi kebijakan perusahaan, komunikasi digunakan untuk mengontrol. Komunikasi informal juga mengontrol perilaku. Ketika kelompok kerja menggoda anggota yang mengabaikan norma dengan bekerja terlalu keras, mereka mengendalikan secara informal perilaku anggota. Next, di sini ada proses dari komunikasi.
Yang pertama, komunikator atau sender. Komunikator ini merupakan pengiriman pesan kepada pihak lain. Yang kedua ada pesan atau message adalah isi atau tujuan yang akan disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Yang ketiga ada channel atau saluran adalah media di mana pesan yang disampaikan kepada komunikan dalam komunikasi interpersonal atau tatap muka, mungkin saluran udara mengalir nada getaran atau kebisingan. Yang keempat, receiver atau communicate receiver adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Yang kelima, umpan balik atau feedback adalah tanggapan dari penerimaan pesan pada isi pesan yang disampaikan. Yang terakhir ada setuju aturan komunikator tentang bagaimana komunikasi dijalankan atau protokol. Baik, saya next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Timothy Maxialis. Pada Timothy, dipersilahkan. Terima kasih, Syahjala. Kali ini saya akan menyampaikan komunikasi formal. Komunikasi dalam sebuah organisasi digambarkan sebagai formal atau informal. Resmi komunikasi mengacu pada komunikasi yang terjadi dalam pengaturan kerja organisasi yang ditentukan. Misalnya, ketika seorang manajer meminta seorang karyawan menyelesaikan tugas, itu adalah komunikasi formal. Contoh lain dari komunikasi formal terjadi jika seorang karyawan mengkomunikasikan masalah kepada manajernya. Next. Maaf, sebentar ini agak nge-lag ya. Selanjutnya, saya lanjut komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi organisasi yang tidak ditentukan oleh hierarki struktural organisasi. Ketika karyawan berbicara satu sama lain saat makan siang ruangan, saat mereka melewati lorong, atau saat mereka berolahraga di fasilitas kesehatan perusahaan. Mereka terlibat dalam komunikasi informal. Next. Arah aliran komunikasi. Komunikasi di bawah ialah komunikasi yang dilakukan mengalir dari manajer ke karyawan, memberikan instruksi spesifik atau pekerjaan dan bagaimana cara melakukannya, menyediakan umpan balik kinerja untuk karyawan mengenai apa yang telah mereka lakukan, menyediakan data yang diperlukan seperti prosedur, kebijakan, dan praktek-praktek yang dilakukan oleh organisasi, mengenai prosedur, kebijakan, dan lain-lain. Membentuk karyawan rasional untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan tertentu, dan memahami bagaimana pekerjaan tersebut terkait dengan pekerjaan lainnya. Komunikasi yang terjadi karyawan yang posisinya setara di organisasi yang sama. Berbagai informasi mengenai rancangan dan kegiatan pekerjaan. Menambah dukungan antarpersonal, menengahi dan merundingkan permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan. Lalu ada komunikasi ke atas, ialah komunikasi yang dilakukan dari karyawan ke manajer. Menumbuhkan apresiasi loyalitas dengan memberi kesempatan pada karyawan untuk mengajukan pertanyaan maupun saran kepada atasan. Memberitahukan kepada atasan kapan bawahan siap menerima informasi dan seberapa baik informasi dapat tersampaikan. Membantu pegawai mengatasi masalah pekerjaan dengan memperkuat keterlibatan dalam pekerjaan organisasi, memberikan informasi berharga untuk pembuatan keputusan oleh mereka yang mengarahkan organisasi dan mengawasi kegiatan lainnya. Yang terakhir ada diagonal communication, atau komunikasi yang dilakukan pekerja yang beda tingkatan organisasi dan jabatan. Meningkatkan solidaritas dan kerjasama walaupun kedudukan dan tugas yang diemban berbeda-beda. Meningkatkan sinergi kerja sama antara satu divisi dengan divisi lainnya sehingga tujuan akan mudah tercapai. Next. Komunikasi interpersonal. Yang pertama ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan terjadi dalam percakapan, kelompok diskusi, panggilan telepon, dan situasi lain, di mana kata yang diucapkan mengungkapkan makna. Namun komunikasi lisan juga memiliki kekurangan. Misalnya terdapat masalah ketidaktepatan jika pembicara memilih kata yang salah untuk menyampaikan makna, kebisikan yang mengganggu proses, atau jika penerima lupa bagian dari pesan. Dalam diskusi dua arah, jarang ada waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan tanggapan untuk memperkenalkan banyak fakta baru. Dan tidak ada catatan permanen tentang apa yang telah dikatakan. Komunikasi lisan. Mencantumkan secara tertulis dalam surat, laporan, memorandum, catatan tulis tangan, atau email dapat memecahkan banyak masalah yang melekat dalam komunikasi lisan. Namun demikian, komunikasi tertulis tidak
biasa seperti yang biasa dibayangkan. Juga bukan cara komunikasi yang sangat dihormati oleh para manajer. Dalam komunikasi tertulis, terdapat beberapa keuntungan. Sering kali cukup akurat dan memberikan catatan pertukaran yang permanen. Pengirim dapat meluangkan waktu untuk mengumpulkan dan mengasimilasi informasi dan dapat menyusun dan merevisinya sebelum dikirimkan. Penerima dapat meluangkan waktu untuk membacanya dengan cermat dan dapat merujuknya berulang kali jika diperlukan. Untuk alasan tertentu, komunikasi tertulis umumnya lebih disukai ketika melibatkan detail-detail penting. Terkadang, penting bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk memiliki surat tertulis, catatan yang tersedia sebagai bukti persis apa yang terjadi. Komunikasi. Saluran komunikasi. Saluran komunikasi ada komunikasi PDKT, komunikasi verbal, dan komunikasi seadanya. Lalu ada saluran komunikasi non verbal, komunikasi efisien, dan komunikasi efektif. Komunikasi verbal. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang dimengerti. Karena itu, olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi. Kita lihat dari step-stepnya. Yang pertama itu ada vocabulary. Yang kedua ada komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, atau yang dinamakan lacing. Yang ketiga ada intonasi suara. Intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain. Artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda, intonasi suara yang tidak proporsional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Ya, yang dinamakan intonasi suara. Yang keempat, komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok pembicaraan tertentu, atau bernama singkat dan jelas. Yang terakhir ada timing. Timing adalah hal kritis yang perlu diperhatikan. Karena berkomunikasi berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi, artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan. Ya, selanjutnya di sini ada komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi karena ekspresi wajah cerminan suasana emosi seorang. Terus yang kedua ada kontak mata. Dengan mengandalkan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab, berarti orang tersebut terlibat dan menghargai lawan bicaranya dengan kemauan untuk memperhatikan, bukan sekedar mendengarkan. Terus yang ketiga ada sentuhan. Bentuk komunikasi personal mengingat sentuhan lebih bersifat spontan daripada komunikasi verbal. Terus yang keempat ada postur tubuh. Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi, konsep diri, dan tingkat kesehatannya. Terus yang kelima ada suara. Rintihan, menarik nafas panjang, tangisan juga salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan komunikasi. Terus yang keenam ada gerak isyarat. Dapat mempertegas pembicaraan menggunakan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi seperti mengetuk-ngetukkan kaki atau menggerakkan tangan selama berbicara, menunjukkan seseorang dalam keadaan stres atau sebagai upaya untuk menghilangkan stres. Ya, next selanjutnya. Terus di sini ada jenis jaringan komunikasi. Di sini jenis jaringan komunikasi dibagi dua, yaitu ada komunikasi organisasional dan komunikasi digital. Komunikasi organisasional, bentuk komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi yang mengalir di antara dan antar unit organisasi atau kelompok. Masing-masing melibatkan komunikasi lisan atau tertulis, tetapi masing-masing juga meluas ke pola komunikasi yang luas di seluruh organisasi. Nah, di sini dibagi dua lagi, ada vertikal dan horizontal. Kalau komunikasi vertikal adalah komunikasi yang mengalir ke atas dan ke bawah organisasi, biasanya di sepanjang jalur pelaporan formal, yaitu komunikasi yang terjadi antara manajer dan atasan dan bawahan mereka. Terus ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini melibatkan rekan kerja dan rekan di tingkat organisasi yang sama.
Misalnya, manajer operasi mungkin berkomunikasi kepada manajer pemasaran bahwa tingkat persediaan hampir habis dan pengiriman diproyeksikan tanggal harus diperpanjang 2 minggu. Terus ada komunikasi digital. Bentuk komunikasi organisasi yang semakin penting bergantung pada teknologi komunikasi digital. Teknologi informasi terdiri dari sumber daya yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola informasi yang dibutuhkan. Nah, ini contohnya yaitu menggunakan komputer, jaringan komputer, telepon, mesin fax, smartphone, dan perangkat lainnya. Next. Terus di sini ada hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi dibagi 3, yaitu ada hambatan teknis, semantik, dan manusiawi. Hambatan teknis adalah jenis hambatan yang terjadi karena media yang digunakan dalam berkomunikasi, seperti gangguan yang terjadi pada media komunikasi, misal radio, jaringan telepon, dan alat komunikasi lainnya. Terus ada hambatan semantik. Hambatan jenis ini adalah hambatan yang terjadi akibat proses penyampaian pengertian atau ide yang tidak efektif. Terus semantik sendiri artinya studi yang mempelajari tentang pengertian yang diungkapkan atau dijabarkan dalam bentuk bahasa. Terus ada hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi ini timbul dari beberapa faktor manusia atau pelaku komunikasi organisasi itu sendiri. Contohnya ada 2, yaitu hambatan yang berasal dari individual dan hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis. Next. Terus di sini ada cara meningkatkan efektif komunikasi, yaitu 1, keterampilan individu. Satu-satunya keterampilan individu yang paling penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi adalah menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik mengharuskan individu bersiaplah untuk mendengarkan, tidak menjawab pembicaraan, berkonsentrasi pada kata-kata dan makna yang disampaikan. Terus bersabar dan mengajukan pertanyaan yang sesuai. Terus yang kedua ada kemampuan organisasi. 3, keterampilan organisasi yang berguna juga dapat meningkatkan efektivitas komunikasi baik bagi pengirim maupun penerima. Menindaklanjuti, mengatur arus informasi, dan memahami kekayaan media yang berbeda. Menindaklanjuti hanya melibat pemeriksaan di lain waktu untuk memastikan bahwa pesan telah diterima dan dipahami. Next. Terus di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu adalah komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain. Terus komunikasi yang efektif adalah proses penyampaian pesan sedemikian rupa sehingga pesan diterima memiliki makna yang sedekat mungkin dengan pesan yang dimaksud. Dalam organisasi, komunikasi merupakan faktor penentu keberhasilan tujuan yang telah direncanakan. Terdapat pula hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berkomunikasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas kepada penerimanya. Terus ada saran yaitu perusahaan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai untuk memajukan perusahaannya. Untuk itu perlu adanya komunikasi yang efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi. Terlebih lagi di era digital saat ini komunikasi sangat mudah untuk dilakukan meskipun jarak jauh. Ya, terima kasih. Presentasi dari kelompok 11 tentang komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.